Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terakhir sekarang perkara 305. Sebentar. 305, saya buka berkasnya dulu. Ini juga setelah kita membaca ada beberapa hal yang perlu kita dalami karena banyak hal-hal yang harus didalami. Terutama nanti jawaban pihak termohon dan pihak Bawaslu nanti penting untuk bereaksi ini di sini. Tapi juga pihak terkaitnya juga harus bereaksi dengan sebaik-baiknya. Silahkan untuk perkara 305 untuk sengketa di Kabupaten Puncak Jaya. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perkenannya Yang Mulia, kami akan memaparkannya lewat PowerPoint yang sudah kami... Wah, ini harganya lebih mahal ini, PowerPoint. Silahkan, PowerPoint-nya ditayangkan. Objek perkaranya pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya nomor 476 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 6:32 waktu Indonesia Timur. Di situ kami memberi catatan yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Oke, jadi meskipun ini SK pakai menggunakan KOP KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun dalam SK 476 itu yang menandatanganinya adalah Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah. Ini perlu dijelaskan kenapa kok yang tanda tangan kok KPU itu Provinsi? Nanti akan kami jelaskan pada pokok perkara sebelum ke pokok. Padahal ini kan pemilihan tingkat kabupaten. Iya. Di Kabupaten Puncak Jaya ya. Benar, Yang Mulia. Oke, silakan. Kewenangan mahkamah menurut pemohon, mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon. Ya. Terkait dengan tenggang waktu, baik pengajuan maupun perbaikan, kami mengajukan karena ditetapkan tanggal 18 Desember 2024 waktu Indonesia Timur, kami mengajukan permohonan di hari yang sama pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian perbaikan permohonan kami sampaikan pada hari Jumat tanggal 20 Desember pukul 23:10 dan sehingga menurut kami masih masuk tenggang waktu. Ya. Mengenai kedudukan hukum pemohon, pemohon pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Yuniwonda Esos dan Musko Goya SE berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 375 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. Terkait dengan selisih, total jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya itu 231.499 jiwa. Nah, sesuai ketentuan pasal 158 ambang batas 2%. Nah, berdasarkan keputusan KPU yang menjadi objek perkara, total suara sah itu 196.881 dengan rincian pasangan nomor urut 1 itu mendapatkan 85.802 suara dan pasangan nomor urut 2 Mirenko Goya SIKOM dan Mendi Wonorege mendapatkan perolehan suara 111.079 suara. Artinya ada selisih 25.277 suara atau sekitar 12,8%. Ya. Namun, menurut pemohon, mahkamah dapat
menunda pemberlakuan ambang batas ini karena ada 5 poin mendasar yang menurut pemohon Mahkamah bisa menunda pemberlakuan ambang batas ini. Pertama adalah pengkondisian logistik oleh calon bupati nomor urut 2 inkasu sebagai pihak terkait di 4 distrik, yakni Distrik Mulia, Distrik Tinggi Nambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo. Ini Puncak Jaya ini berarti masih menggunakan noken ya? Ya, berdasarkan surat ketetapan SK KPU itu di Provinsi Papua Tengah ada 6 kabupaten yang menggunakan sistem noken. Oke. Salah satunya Kabupaten Puncak Jaya. Ya. Dan untuk 6 kabupaten ini sistem nokennya berlaku di seluruh TPS yang mulia. Ya. Terus silakan. Yang kedua, terdapat pengambil alihan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Ketiga, ada penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Oke. Keempat, tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Dan yang alasan yang terakhir untuk penundaan pemberlakuan ambang batas ini yakni kesalahan penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya di 4 distrik, yakni Distrik Pagaleme, Dokome, Kalome, dan Ilamburawi. Oke, silakan. Ke pokok permohonan yang mulia, Ya. Perolehan suara menurut versi pemohon itu seharusnya 89.832 suara dan pihak terkait 53.248 suara. Itu versi pemohon. Ya. Nah, itu didasarkan pada hal-hal tadi, 5 hal tadi. Yang dimaksud dengan pengkondisian logistik itu pada tanggal 26 November tahun 2024 harusnya logistik di 4 distrik itu sudah terdistribusi. Namun sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Timur, kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya didatangi oleh, itu bisa nanti dengan perkenan yang mulia kami di slide ke-9 kami menunjukkan bukti pengambil paksaan logistik pemilihan yang dilakukan oleh pihak terkait di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Ini pengamanannya gimana kok pihak terkait bisa sampai ngambil logistik gitu? Menurut pemohon. Memang pada saat pengambil paksaan logistik itu ada aparat keamanan, namun kondisi Puncak Jaya cukup mencekam dan memang kalau istilah yang lazim di Papua itu termasuk wilayah merah karena masih banyak gerakan-gerakan Rawan ya berarti rawan. ya. Oke. Benar yang mulia. Ya. Terus Jadi itu satu yang pengkondisian logistik itu sudah kami pengkondisian mulai dari- logistik itu yang meliputi apa saja, logistik apa saja yang Jadi diambil alih? kejadian yang di tanggal 26 November itu untuk di kantor KPU itu diambil logistik dari 2 distrik. Distrik Mulia dan Distrik Lumo, ditambah dokumen hasil Distrik Pagaleme itu diambil di hari yang sama oleh pihak terkait. Oke. Jika diperkenankan mungkin bisa ke slide ke-9, ada video singkat yang berdurasi 38 detik. Ya, nanti dijadikan bukti aja Bukti. nanti. Itu sudah dijadikan bukti yang Ya, mulia. Itu ya, oke, langsung penjelasannya. jadi pasca pengambilan logistik itu di Puncak Jaya ini tidak ada rekapitulasi tingkat kabupaten di kabupaten. Oh, Yang jadi mulia. Untuk rekapitulasinya dipindahkan ke Nabire ke Nabire. karena mempertimbangkan kondisi keamanan. Oke. Itu berdasarkan surat KPU Ini masuknya provinsi Papua Tengah. Papua Tengah ya. Jadi
ada surat KPU Provinsi Papua Tengah nomor 2087-PL.02.6 garis datar SD garing 94 garing 2024 tertanggal 7 Desember, kemudian ditindaklanjuti oleh surat dijawab oleh KPU RI dengan surat nomor 2835 garing PL.02.6 garis datar SD garing 06 garing 2024 tertanggal 8 Desember. Ini karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan terjadinya pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya. Kabupaten Puncak Jaya itu ibu kotanya di mana? Mulia. Mulia. Ya. Kalau provinsi Papuanya? Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Di Nabire ya? Ya. Oke. Terus? Kemudian itu terkait dengan pengkondisian logistik, videonya yang tadi sudah kami putarkan. Nah, kemudian untuk 2 distrik, ini kaitannya yang tadi, distrik Pagaleme itu dalam rekapitulasi karena dokumen D hasil distrik itu sudah diambil oleh pihak terkait, penyelenggara hanya memegang dokumen C hasil. Oke. Sistem noken itu memang dia sama seperti yang membedakan sistem noken sesuai dengan surat SK KPU itu bahwa pelaksanaan pengikatan suara itu terjadi di hari yang sama, yakni tanggal 27 November. Ya. Setelah ada kesepakatan, kemudian seluruh kesepakatan itu diadministrasikan dalam dokumen KPU secara berjenjang, baik C hasil, C hasil salinan, dari TPS distrik sampai kabupaten dan provinsi. Ya. Karena ada pengambil paksaan logistik ini sehingga tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi Pancasila kita, tapi juga mencederai nilai-nilai yang memang asas kekeluargaan yang ada di Papua sendiri melalui sistem noken itu. Harusnya kan kesepakatan itu kemudian dituangkan secara berjenjang. Ya. Namun yang terjadi adalah tidak ada kesepakatan, tapi pengadministrasian itu dilakukan oleh pihak terkait karena seluruh logistiknya diambil. Itu dilakukan di mana? Di tingkat kabupaten nggak ada, langsung di tingkat provinsi berarti pengadministrasiannya. Pengadministrasian itu nanti dilakukan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Nabire. Itu kaitannya dengan pengambil alih. Berarti kalau itu di tingkat provinsi toh sudah? Iya, Ya, benar. di Nabire itu kan di provinsi. Di Nabire, tapi di Nabire pemindahan itu tidak langsung ke rekapitulasi di tingkat provinsi yang mulia. Oke. KPU Kabupaten Puncak Jaya masih diberikan waktu untuk melakukan rekapitulasi. Nah, terkait dengan pengambil paksaan logistik ini, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sejak pada tanggal 30 November itu sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang juga sudah kami jadikan bukti. Ada laporan Bawaslu, rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu karena pelanggaran pemilihan itu bisa berdasarkan laporan atau temuan oleh Bawaslu. Betul. Nah, yang sudah kami lampirkan juga sebagai bukti P5, P6 sampai dengan P8 itu rekomendasi Bawaslu untuk tidak mengikut sertakan 4 distrik ini, distrik Mulia, Lumo, Gurage, dan distrik Tinggi Nambut untuk tidak diikut sertakan dalam rekapitulasi. Sebab logistik itu dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang. Oke. Nah, pada tanggal 17 Desember, sebenarnya KPU Kabupaten Puncak Jaya sudah menyelesaikan sekitar 15 distrik. Termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Puncak Jaya sebenarnya sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten untuk tidak merekap suara di distrik Mulia dan distrik Lumo. Namun pada tanggal yang sama, KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa dasar. Sebab mekanisme pengambil alihan sesuai ketentuan PKPU itu harus didahului dengan penonaktifan sementara KPU Kabupaten.
Sampai saat ini belum ada surat keputusan KPU RI untuk menonaktifkan komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya. Artinya seharusnya SK 476 ini juga batal demi hukum karena yang menandatanganinya tidak berwenang. Sehingga pada tanggal 17 itu KPU Kabupaten Puncak Ya, Jaya agak dipercepat. ya Itu rekomendasi Bawaslu tidak hanya satu kali di sini. ada Yang di beberapa dalam permohonan. karena itu rekomendasi yang dikeluarkan per distrik, Yang Mulia. Oke. Jadi semua rekomendasi ini tidak dijalankan. Ada rekomendasi. Awalnya dijalankan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya. Namun ketika ada pengambil alihan, ini juga melanggar mekanisme. Pengambil alihan sekiranya pun dimungkinkan KPU Provinsi tidak boleh memveto apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Hanya melanjutkan rekapitulasi. Faktanya untuk rekapitulasi di 15 distrik, termasuk di dalamnya sudah menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk 2 distrik, Lumo dan Mulia itu kemudian juga dikembalikan oleh KPU Provinsi, diulang kembali. Jadi ini kaitannya dengan mekanisme pengambil alihan yang tidak sesuai mekanisme. Oke. Itu gambaran umum kami, tapi sebelum masuk ke petitum, karena pertimbangan kondisi keamanan tadi dan bahkan logistik pun bisa diambil dari kantor KPU, maka menurut kami tidak perlu dilakukan PSU di Kabupaten Puncak Jaya demi keselamatan warga, karena ketika PSU itu terjadi kemungkinan terjadi konflik itu sangat besar, Yang Mulia. Oke. Terus petitumnya bacakan, silakan. Ya, nanti petitum saya serahkan ke. Baik. Ya. Sesama advokat satu tim dilarang mendahului, seperti bis kota. Berdasarkan dalil-dalil pemohon di atas, pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya nomor 476 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 6:32 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi. Menetapkan perolehan suara. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor urut 1, perolehan suara Dr. Yuniwonda SOS, SIP MM, dan Musko Goya SE, perolehan suara 89.835 suara. Pasangan nomor urut 2, Miren Kogoya SIKOM dan Mendi Wonorega, perolehan suara 53.248 suara. Total suara sah 143.083 suara. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa pemohon. Baik, terima kasih. Prof. Ini ada, Prof? Cukup? Nanti Bawaslu tolong disampaikan apa betul situasinya itu demikian. Apakah kalau misalnya PSU itu tidak memungkinkan lagi atau bagaimana, itu gimana ya? Nanti direaksi ya, situasi dan kondisi di sana yang betul ya. Ya nanti KPU-nya juga nanti menyampaikan. Jadi ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu apa betul dan apa sudah dilaksanakan atau tidak, ataukah memang terus kemudian rekapitulasinya dipindahkan dari Kabupaten Puncak Jaya ke
provinsi, tingkat provinsi Puncak Papua Tengah ya. Baik. Nanti di semuanya tolong direaksi, kemudian juga pihak terkait, menurut versi pihak terkaitnya bagaimana nanti kita supaya mendapat gambaran yang komprehensif ya. Baik, cukup ya. Mana tadi? Ada tambahan. Oh, ini. Oke. Tutupan. Baik. Saudara pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P57. Benar yang mulia. Baik, ini ada catatan KTA-nya tidak berlaku sampai 31 Desember 2024. Tolong di apa? Baik, yang mulia. Kita susulkan segera yang mulia. Susulkan segera ya, KTA yang masih berlaku. Di Komisi 2 malah di Kanal 2 malah ditanyakan. Ini kok apa biaya untuk memperpanjang KTA kok apa mahal, kok apa dah enggak diperpanjang gitu. Kalau Pak Afdan punya ya KTA-nya ya. Ah ya itu. Ya, baik disahkan P1 sampai dengan P57. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kita berjalan lancar, efisien, pukul 10.15 sudah selesai. Mohon izin yang mulia. Dari mana? Dari termohon yang mulia. Silakan. Baik, perkenalkan saya Budi Rahman dari termohon perkara 225 dan 252. Kami sudah membuat surat yang mulia untuk mengajukan inzage untuk perkara 252 untuk melihat bukti P1 sampai P43 sama 225 kita juga melihat bukti pemohon P1 sampai P25 yang mulia. Ya. Mohon izin untuk menyampaikan di bawah yang mulia suratnya nanti. Ya, nanti disampaikan di bawah. Untuk inzage, ya. Baik, makasih. Inzagenya boleh besok sore saja. Karena apa? Kalau kemungkinan masih ada bukti tambahan yang baru dimasukkan besok siang. Baik. Ya. Mohon izin ya untuk yang sudah masuk kami boleh inzage dulu ya mulia ya. Ya, boleh. Baik, makasih. Nanti di bawah ya. Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Pihak terkait, silakan. Kami dari 305 yang Dari 305. Silakan. Ya, ada suratnya ya, nanti di bawah ya. Ada, sudah yang mulia. Jangan keras-keras, itu nanti rusak itu. Baik yang mulia. Itu namanya pelanggaran itu kalau mau rusak. Ya. Di sini ngomongnya sedikit aja udah masuk kok. Peka sekali kita itu. Baik yang mulia. Ya, baik. Ya, Pak Adhan ada? Izin yang mulia, kami kuasa hukum pihak terkait Teluk Bintuni, ada hal yang perlu kami sampaikan. Pertama terkait tadi statement dari kuasa hukum pemohon di awal yang menyampaikan soal bukti hutang piutang dan biodata syarat calon. Ya. Kami keberatan dan menolak karena bahwa hal tersebut tidak Ya, ada nanti di dalam. nanti disampaikan pada waktu menyampaikan keterangan pihak terkait ya. Ya, yang perlu kami sampaikan karena tidak ada di dalam dalil pemohonan. Ya, makanya pemohon. itu nanti disampaikan aja. Oke, terima kasih. Dan itu statement itu nanti masuk pada waktu acara penundaan. Oke. Ya. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan permohonan untuk insageh bukti-bukti Ya. yang diajukan oleh pemohon Silakan. untuk kepentingan penyusunan keterangan kami. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Baik, ini saya sampaikan penundaan sidangnya untuk perkara 101, 181, 225, 274. Penundaan sidangnya hari Kamis 30 Januari tahun 2025 pada pagi hari pukul 8.00. Saya ulangi, 101, 181, 225, dan 274. 31 Januari tahun 2025 pada pukul 8 pagi agendanya mendengar jawaban termohon, mendengar keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu dengan catatan seluruh jawaban atau keterangan beserta alat buktinya diserahkan 1 hari sebelum hari sidang, berarti tanggal 29 Januari. Kemudian untuk perkara 252 dan 305 itu ditunda Kamis 30 Januari pada pukul 13.00. Yang perkara 25,
dan 3.05. 30 Januari pada pukul 13.00. Begitu juga jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan seluruh buktinya disampaikan 1 hari sebelum hari sidang. Ya, ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup semua? Ya, cukup ya, termohon, Bawaslu, pihak terkait cukup? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin